Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik, jamaah, demikian juga kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk mengucapkan dengan sejujurnya, dengan setulus-tulusnya ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan ayat ke-29 surat Al-Baqarah, yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian di sini adalah manusia. Allah telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi, semuanya. Kemudian Allah menunjukkan langit, kemudian menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7, dan Dia mengetahui atas segala sesuatu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini dijadikan sebagai kaidah bahwasanya segala sesuatu itu hukumnya halal. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah hukumnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi sangat jelas sekali antara yang halal sama yang haram. Lebih jelas, lebih banyak yang mana? Yang halal. Lebih banyak yang halal. Karena yang haram itu yang ada dalilnya. Di dalam Al-Quran ini haram, di dalam hadis ini haram, seperti itu. Jadi selain itu, selama tidak ada dalilnya, maka itu adalah halal. Ya. Di sini sebutkan, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian. Tentunya yang dimaksud adalah manusia. Jadi apa yang ada di bumi diciptakan halal semuanya, kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulullah SAW untuk kalian. Tentunya manusia yang pertama kali dimaksud siapa? Yaitu manusia pertama, siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang ini pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk kepada kisah. Dan di sini adalah kisah manusia pertama. Kisah manusia pertama. Dan sebagai khalifah di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Ini. Jadi Al-Quran itu berisikan 3 hal, sebagaimana sudah sering disampaikan, yaitu apa? Berisi tentang ketauhidan atau keimanan, kemudian berisi tentang apa? Kisah-kisah, dan yang sepertiga terakhir apa? Berisi dengan tentang apa? Hukum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW dengan kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya. Bagaimana? Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membacakan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nanti ada rangkaian di ayat-ayat selanjutnya, itu masih rangkaian dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Maka dari itu, sebelum itu kita baca dulu. Berarti kita masih berkaitan dengan lembaran atau halaman
yang terdapat ayat 30 sampai ke bawah. Insyaallah. Nah, kita baca ayat 30 sampai mungkin separuh dulu. Ya. Sampai ayat ke-33. Separuhnya ya. Sampai ayat ke-33. Kita akan baca tilawahnya ayat 30 sampai ayat 33. Kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Ya, sampai sini dulu insyaallah. Di waktu yang akan datang kita lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka
lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ingatlah. Nanti siapa yang disuruh mengingat? Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, yaitu para malaikat, mengapa engkau, wahai Allah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Ini kata malaikat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan penuh kelembutan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, menjawab ucapan malaikat tersebut. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini jadi jawabannya itu begitu lembut. Begitu lembut. Ini aslinya itu menolak atau menghardik, tetapi dengan begitu lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah nanti disebutkan dan ingatlah wahai Rasul. Dan ingatlah wahai Rasul. Siapa Rasul di sini? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti apa? Benarnya kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi Adam, antara Nabi Adam sama Nabi Muhammad SAW jaraknya begitu jauh sekali. Jaraknya begitu jauh sekali. Ya, seperti itu. Seingat saya, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh saja itu 10 abad. 10 abad. Antara Nabi Adam sama Nabi Nuh. Apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak hadir ketika Nabi Adam diciptakan, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Rasulullah tidak ada di situ. Belum ada Rasulullah. Tapi disuruh ingatlah. Ketika apa? Allah berfirman kepada para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk makhluk di antara makhluk yang itu merupakan perkara gaib atau makhluk gaib. Malaikat itu termasuk makhluk gaib, makhluk yang tidak terlihat, tidak tampak, tidak terlihat, seperti itu ya. Jadi yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan Allah itu menciptakan malaikat dari apa? Material malaikat diciptakan dari apa? Materialnya, bahannya apa? Nur ya, cahaya. Dari cahaya, nur ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan jin dari api dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Seperti itu. Jadi ini dari cahaya, Tapi tidak boleh kita ini ya, kalau dia cahaya malaikat gitu ya. Ini bisa seperti itu ya. Namanya perkara yang gaib ya. Tidak bisa kita mengklaim mengaku sudah pernah melihat malaikat dan seterusnya. Ini perkara yang gaib. Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya kata Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa, Bu? Khalifah itu adalah man yahlif atau man yahluf ghairah. Wal muradu bihi guna Adam alaihissalam.
Yang dimaksud dengan khalifah itu adalah bisa diterjemahkan pemimpin, tetapi lebih tepatnya adalah pengganti. Ya, jadi disebut dengan khalifah itu satu generasi mengganti generasi berikutnya. Nah, ini pertanyaan, kok Nabi Adam pengganti? Penggantinya siapa kira-kira di bumi? Penggantinya siapa? Di sebelumnya berarti harusnya ada, ya kan? Gitu ya kan? Nah, kalau nggak ada kan ganti siapa? Ya kan? Ya. Disebutkan dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir ya seperti itu bahwasanya sebelumnya itu bangsa jin yang menghuni bumi seperti itu, yang menghuni bumi. Di sana ada satu jin yang itu kedudukannya tinggi, ilmunya tinggi, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai-sampai dia itu bergaulnya sama para malaikat, para malaikat. Siapa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, demikian juga Qasasul Anbiya, namanya itu Azazil atau juga Al-Harith. Nah, seperti itu. Itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nantinya karena dia ternyata ada benih-benih kesombongan, ada benih-benih hasad. Kemudian diterangkan di surat yang lain atau di ayat ini juga, ya, di surat ini juga, di ayat nanti yang setelahnya, atau di surat yang lain juga seperti itu. Disuruh sujud tidak mau karena hasad kepada Nabi Adam. Padahal sujudnya itu sujud penghormatan, bukan sujud beribadah. Tidak mau. Kenapa kamu tidak mau sujud dengan manusia yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Jawabannya apa? Gak mau. Saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Masa api sujud sama tanah? Ada kesombongan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Azazil ini. Ablasahullah. Jadi ablasa. Hingga akhirnya jadinya iblis. Ablasa itu sama dengan la'anahullah. Laknatullah alaih. Itu dilaknat atau dimurkai. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi ablasa itu artinya itu makhluk yang dimurkai Allah Subhanahu, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun seperti itu, doanya terkabulkan. Doanya apa? Permohonannya kepada Allah dikabulkan. Wahai Allah, tapi saya diberi tangguh sampai hari kiamat. Dikabulkan? Ya, kamu diberi tangguh. Dia bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Masya Allah. Jadi permintaannya dikabulkan, diberi tangguh sampai hari kiamat. Ini awal mula kisah iblis seperti itu. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan khalifah di sini yaitu tentunya Nabi Adam. Kemudian kita sampaikan makna dari ayat ini. Tentunya ini sangat singkat ya, sangat singkat sekali karena satu ayat ya. Penulis kitab Aisarut Tafasir Asy-Syaikh Al-Jazairi rahimahullah taala, beliau menjelaskan ya'muru ta'ala rasulah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diperintahkan? An yadhkur qaulahu lil malaikah. Supaya Nabi Muhammad itu mengingat ucapannya Allah, firman-Nya Allah kepada siapa? Malaikat. Ingat, dulu Allah pernah berfirman kepada para malaikat seperti ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku akan menjadikan apa? Di muka bumi ini seorang khalifah. Makanya tadi ya, yang disebut dengan khalifah adalah yakhlufuhu fi ijra'i ahkamihi fil ard. Nabi Adam dijadikan sebagai khalifah di bumi itu untuk menjalankan hukum-hukum Allah di bumi, menegakkan hukum Allah di bumi. Makanya Abu Bakar itu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pengganti Rasulullah dalam masalah apa? Kepemimpinan negara.
Kan khalifah setelah Rasulullah kan pertama Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali. Gitu. Dan Abu Bakar disebut Khalifatul Rasul, Khalifatul Rasul karena pengganti Rasul langsung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi Adam itu untuk apa? Melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi. Wa anal malaikata tasa'alat mutakhawifah min an yakuna hadzal khalifah mimman yasfiku dima'a wa yufsidu fil ardi bil kufri wal ma'asi qiyasan ala khalqin minal jinni hasala minhum ma takhufu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu saling bertanya-tanya. Tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya, "Ada apa ini?" Saling bertanya di antara mereka. Ya. Kenapa? Mereka bertanya itu khawatir. Ibaratnya itu trauma. Ada ibaratnya dari sisi psikis atau psikologinya itu ada trauma. Ya. Kenapa? Ganu-ganunya nopo? Sudah ada yang berbuat kerusakan, saling membunuh, menumpahkan darah. Ini Allah menciptakan khalifah, khawatir mau kayak gitu lagi. Ini kekhawatiran. Ya, nanti dijelaskan. Pertanyaan malaikat ini tercela apa terpuji? Gitu. Kira-kira tercela terpuji? Ya, kita lanjutkan dulu nih. Jadi kekhawatiran malaikat itu apa? Khawatir kalau khalifah ini yaitu Nabi Adam nantinya itu adalah termasuk orang yang menumpahkan darah. Termasuk orang yang menumpahkan, suka membunuh. Kemudian berbuat kerusakan di bumi. Ini tafsirnya dibalik ya. Kalau tadi yang ini ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau hendak menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah? Seperti itu. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pertanyaan malaikat seperti itu tercela dong, betul? Tercela apa tidak? Tidak. Karena pertanyaan malaikat bukan protes kepada Allah. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi malaikat tidak dicela Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pertanyaan ini oleh iblis kepada Allah, iblis dicela. Karena beda pertanyaannya. Kalau iblis protes. Kalau para malaikat itu pertanyaannya bukan protes. Ingin tahu dan karena didorong rasa khawatir. Kalau kayak gitu lagi. Seperti itu wallahu taala alam bisawab. Bukan dalam rangka apa? Iri, dengki, hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Berbeda sama iblis. Karena kesombongan seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Dan mereka bertanya juga ingin mencari tahu hikmahnya apa sih? Gitu. Hikmahnya itu apa? Kemudian Bapak Ibu, mengapa ini? Kan tadi kan kekhawatiran malaikat itu ada dua. Apa saja? Khawatir nantinya khalifah itu apa? Berbuat kerusakan kemudian menumpahkan darah. Pertanyaan, menumpahkan darah atau saling membunuh termasuk berbuat kerusakan apa tidak? Termasuk apa tidak? Ingkang sedek ya ampun jawab ini. Termasuk kerusakan. Ya. Berarti di situ ada yang umum, ada khusus. Yang sifatnya umum yang berbuat kerusakan atau membunuh. Berbuat kerusakan. Jadi, kenapa kok masih disebutkan lagi, dikhususkan lagi? Ini ada penekanan begitu berbahayanya, begitu besarnya dosa membunuh. Dosa membunuh. Ya, seperti itu. Ya. Dalam hal keburukan, ketika ada yang khusus disebutkan secara umum, maka keburukan itu sesuatu yang sangat besar. Demikian juga kebalikannya dalam hal kebaikan, disebutkan kembali, ya, yang umum kemudian khusus disebutkan, maka yang khusus itu adalah sesuatu yang istimewa. Gitu. Ini kaidahnya seperti itu. Ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Apa bentuk kerusakan di bumi?
Wa yufsidu fil ardi. Pertama disebutkan di sini bil kufri, dengan berbuat kekufuran. Ini sudah dibahas ya, ini pas suatu ayat sebelum-sebelumnya. Wal ma'asi, demikian juga kemaksiatan. Kiasan ala khalqin minal jin. Jadi kekhawatirannya malaikat itu menganalogikan, beranalogi kalau nanti juga sama seperti yang bangsa jin dulu berbuat kerusakan. Disebutkan dalam penjelasan oleh Imam Ibnu Katsir yang pernah saya baca, tapi yang belum ringkasannya ya, jadi secara utuh itu, bahwasanya yang menumpas itu bangsa jin yang berbuat kerusakan itu ya malaikat dipimpin oleh iblis, ya, seperti itu. Jadi dipimpin oleh iblis, ditumpas habis. Saya itu muncul benih-benih kesombongan, ujub, bangga diri. Gak ada yang bisa melakukan ini kecuali saya. Ini saya hebat begitu ya. Subhanallah. Ini disebutkan dalam penjelasannya. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala. Kiasan ala khalqin minal jin hasala minhum ma takhufu ma takhawafu. Yang telah terjadi dulu kala sebelum itu. Ini jadi ada trauma. Apa yang mereka khawatirkan. Fa'a'lamahum rabbuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka. An ya'lama minal hikam. Annahu yu'allimu minal hikam wal masalih ma la ya'lamun. Annahu ya'lamu minal hikam wal masalih ma la ya'lamun. Allah mengabarkan, memberitahukan kepada para malaikat bahwasanya apa? Allah lebih mengetahui hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu, setiap apa yang Allah takdirkan, setiap apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah tentukan berupa hukum, itu pasti ada hikmahnya. Betul enggak? Pasti ada hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ciptaan, Allah menciptakan Nabi Adam pasti ada hikmahnya. Nanti dalam masalah takdir, apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Nah kita itu berusaha apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Nah maaf ya, babi gitu ya, yang jelas-jelas diharamkan, yang secara ini menjijikkan, itu aja diciptakan, pasti ada hikmahnya. Iblis pasti ada hikmahnya di balik itu. Tapi ingat bahwasanya tidak semua yang Allah takdirkan, tidak semua yang Allah ciptakan itu pasti dicintai Allah. Di balik itu ada sesuatu hikmah yang dicintai Allah. Contoh iblis, Allah menciptakan iblis. Allah tidak suka dengan iblis, tetapi hikmah di balik menciptakan iblis itu dia disukai Allah. Apa? Ada mujahadah. Orang yang beriman itu bersungguh-sungguh, gitu. Berperang melawan hawa nafsu, gitu. Berjihad bersungguh-sungguh, gitu, untuk beriman dan beramal soleh, mengalahkan gangguan jin atau gangguan iblis, setan dan seterusnya dengan menjauhi hawa nafsu. Jadi ada sungguh-sungguh untuk bisa masuk surga, untuk tetap Islam dan tetap iman dan seterusnya. Ini jadi ada hikmah di balik itu yang baik. Ya, ini jadi ada hikmah di balik itu dan kemaslahatan yang tidak diketahui oleh bangsa jin. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya. Sebelum itu kita sampaikan dari penjelasan yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pujiannya kepada anak cucu Nabi Adam. Jadi ini sebagai dalam rangka Allah memuji Nabi Adam dan memuliakan anak keturunannya dengan menyebutkan mereka di hadapan para malaikat. Jadi nenek moyangnya itu disebutkan, ya kan? Ini berarti menunjukkan apa? Allah memuliakan manusia, anak keturunannya Nabi Adam. Mereka di hadapan malaikat sebelum penciptaan mereka. Jadi sebelum manusia diciptakan, dulunya manusia pertama itu disebut-sebutkan di hadapan para malaikat. Masya Allah. Maknanya apa? Ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat dan ceritakanlah kepada kaummu tentang hal itu. Yaitu tadi surat Al-Baqarah ayat 30.
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maknanya kaum yang saling memimpin satu sama lain. Masa demi masa. Ini namanya khalifah. Menggantikan satu generasi, menggantikan generasi sebelumnya. Ya. Setelahnya kemudian mengganti sebelumnya. Dan dari generasi ke generasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan beberapa dalil dari Al-Quran untuk menguatkan makna khalifah itu satu generasi mengganti generasi yang lain. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-An'am ayat 165. Huwaladzi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, khalifah-khalifah di bumi. Itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Naml ayat 62. Surat An-Naml ayat 62. Wa yaj'alukum khulafa al-ardi, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Seperti itu. Kemudian di surat Az-Zukhruf ayat 60 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau nasya'u laja'alna minkum malaikah fil ardi yakhlufun." Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun saling menggantikan satu sama lain. Ini. Jadi makna khalifah itu seperti itu. Kemudian di ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 169 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warasul kitab." Serta maka datanglah sesudah mereka. Gitu. Surat Al-A'raf ayat 169. Kemudian juga yang terakhir surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Ini menjelaskan tentang makna khalifah. Makna khalfun, pengganti. Allah berfirman dalam surat Maryam, secara ini pendekatan secara bahasa. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Yang artinya apa? Maka akan datang generasi setelah mereka, yaitu generasi yang menyepelekan sholat dan menuruti hawa nafsu. Ini khalfun di sini. Semakna dengan khulafa atau khalifah. Jadi ini tentang sholat ya, tentang sholat ada generasi yang menyepelekan sholat. Ini ada pembahasan tersendiri ya dalam masalah sholat terkait ayat ini. Kira-kira zaman sekarang sudah ada fenomena seperti itu, generasi meremehkan sholat. Ya. Disebutkan dalam sebuah, ini di luar ini ya, di luar pembahasan aslinya. Di sebuah survei tahun 2019 Indonesia Muslim Report itu bahwasanya berdasarkan survei 38,9 dari penduduk Indonesia yang muslim yang mengerjakan sholat. Dari total kaum muslimin di Indonesia yang sholat itu 38,9% saja berdasarkan survei. Ini sebagai perhatian semua tahun 2000. Semoga surveinya salah ya. Semoga juga dari 2019 sampai berapa tahun ini setelah dari itu sampai 2004 sudah meningkat. Berarti berapa? 61,1 yang tidak sholat. Yang sholat tadi yaitu terlepas sholatnya jamaah ataupun sendirian. Intinya sholat. Baik sholat sendirian ataupun jamaah. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kembali ke sini, kita kembali kepada pembahasan ininya. Kemudian kita lanjutkan perkataan mu'alif di sini. Wal muradu min hadza tadhkir. Dan yang dimaksud dari peringatan ini adalah apa? Al-mazid min dzikril adillati dallati ala wujudillahi ta'ala. Sebenarnya bahwa itu yang dimaksud dari ayat yang mulia ini, meskipun sekilas ini sedang berkisah tentang Nabi Adam, sebenarnya apa? Ingin menyebutkan ya. Jadi tambahan tentang penyebutan dalil yang menunjukkan akan adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tambahan ini kan sebelumnya faidahnya kan gitu ya di ayat 29 ya. Ini tambahan. Meskipun sekilas ini tentang Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingat ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sebenarnya ini ada tambahan penjelasan dalil bahwasanya Allah itu ada secara dalil dari Al-Quran.
ala wujudillahi ta'ala wa qudratihi. Yang pertama, adanya Allah. Kedua, bahwasanya Allah itu mampu, kudrah. Allah memiliki kudrah, kemampuan menciptakan Nabi Adam. Kemudian ilmihi, menjelaskan akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di ayat itu kan, di ayat terakhirnya sebutkan, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu tidak ketahui. Jadi dalil akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu semua wujud Allah, kuasa Allah, ilmu Allah, dan hikmah Allah al-mujibah lil imani bihi, yang mengharuskan manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa li ibadatihi duna ghairihi, dan mewajibkan manusia itu beribadah kepada Allah tanpa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di sini disebutkan tadi, malaikat mengatakan, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah yang nantinya kami khawatir berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Ya. Disebutkan dalam hadis, Bapak Ibu, ya. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, ya, dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul kalami afdal, perkataan mana yang paling utama, ucapan yang paling utama itu mana? Maka Rasulullah SAW menjawab, mastafallahu lil malaikatihi subhanallah wa bihamdi. Jadi perkataan yang paling utama sebagaimana yang Allah pilihkan untuk para malaikat. Itu apa? Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan wa bihamdihi, dengan pujian. Maka ini juga ada sunnah, ya, dibaca pagi dan sore hari itu 100 kali. Itu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali. Sore hari juga seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Demikian juga bisa dibaca kapanpun, ya. Dan di antara ucapan yang dicintai Allah adalah ucapan subhanallah, maha suci Allah. Kata Rasulullah SAW, ucapan yang apa? Dicintai Allah, sangat dicintai Allah, sangat ringan di lisan, tetapi apa? Berat di timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah subhanallah. Ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita sampaikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Di sini ada 4 kesimpulan. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, su'alu man la ya'lam ghairahu wa mimman ya'lam. Orang yang tidak tahu itu hendaknya bertanya kepada orang lain yang dia itu lebih tahu. Ini kan dicontohkan malaikat. Malaikat kan nggak tahu, maka tanya. Masya Allah. Ini ada pelajaran mungkin apa ya dalam hal belajar. Bertanyalah ketika kita tidak tahu, bertanya. Malaikat mencontohkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini dari sisi murid. Ya, berarti dari sisi murid itu bertanya. Dari sisi orang yang tidak tahu yang mau belajar itu bertanya kepada yang lebih tahu. Kemudian dari sisi orang yang tahu, jawabnya bagaimana? Ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa kita tiru, ya, tiru. Adamu intihari sa'il wa ijabatuhu atau wa ijabatihi au sarfihi bilutfin. Apa? Tidak menghardik orang yang sedang bertanya. Ini kan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidak menghardik ketika menjawab. Atau memalingkan, berpaling. Seperti itu, ya. Jadi tidak menghardik orang yang bertanya, kemudian juga tidak mau menjawab, demikian juga berpaling. Ada orang tanya malah dia pergi. Hendaknya bagaimana? Oh maaf, saya keliru, menerjemahkannya saya.
tidak menghardik orang yang bertanya. Ini poin yang pertama. Kemudian yang berikutnya, menjawab atau tidak menjawab itu dengan lembut. Bisa dipahami ya? Ketika mau menjawab ataupun tidak menjawab karena tidak tahu, maka sampaikan dengan lembut. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ini kan sebenarnya apa? Sedang memalingkan ya dari poin pertanyaan, tetapi dengan cara yang lembut. Tidak langsung ditegur dengan keras. Ini contohkan Allah Subhanahu begitu lembut. Dan Allah Al-Latif, Maha lembut. Allah Maha lembut. Ini yang kedua ya. Apa tadi yang kedua? Tidak menghardik orang yang bertanya dan menjawab ataupun berpaling dari si penanya itu dengan cara yang baik lah, cara yang lembut. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu bad'il khalqi. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengetahui awal mula penciptaan. Nanti kan manusia pertama siapa? Kan ada. Nanti makhluk yang pertama apa? Benar apa yang pertama? Dosa besar pertama yang dilakukan manusia apa? Apa itu? Dosa pertama. Dosa besar yang pertama dilakukan manusia? Membunuh misalkan. Itu nanti ada apa saja yang pertama. Ini yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana Allah menciptakan awal mula penciptaan. Mengetahui awal mula penciptaan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, syarafu Adam wa fadluhu. Kemuliaan dan keutamaan Nabi Adam. Jadi ayat yang mulia ini sedang menjelaskan akan keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Bisa kami sampaikan. Kemudian ada tambahan sedikit ya. Tadi disebutkan apa? Berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dua hal ini Bapak Ibu merupakan apa? Merupakan penyebab yang menyebabkan suatu umat itu binasa. Itu berbuat kerusakan dan saling membunuh. Maka kejahatan paling besar di dunia ini apa? Membunuh manusia dalam jumlah yang begitu banyak. Ya kan? Genosida. Ya. Di antaranya yang sedang rame apa? Digulingkannya siapa? Rezim Assad. Ya kan? Itu kan sudah berapa juta manusia kaum muslimin yang dibantai. Maka ya patut kita bersyukur. Terlepas siapa yang menggulingkan itu, tentunya pasti ada hikmahnya di balik itu. Ya. Ya. Di sisi lain kita harus tetap gembira. Kenapa? Kejahatannya begitu keji sekali, membunuh kaum muslimin yang begitu banyak sekali jumlahnya, genosida. Demikian juga kaum Yahudi yang membantai kaum muslimin di Palestina dan mungkin tempat-tempat yang lain orang kafir tersebut. Mungkin ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya cukup ya. Cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.